Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito hari ini masih dengan tema kita yang sangat menarik yaitu rehabilitasi medik pasien pasca stroke. Kita kembali ke Dokter Helpy, boleh dilanjutkan dokter dengan materi yang sangat menarik. Tadi ada segera ke RS ya dokter ya. Ya, lalu kita lanjutkan. Oke, jadi ini tadi ya terkait dengan kedokteran fisik. Jadi kita kan berhubungan dengan gangguan fungsi. Jadi pada pasien-pasien stroke itu kan biasanya ada kelemahan motorik, yaitu kelemahan anggota gerak, terus misalnya komunikasinya misalnya karena dia terlalu lama tirah baring, nanti adanya gangguan pernafasan. Terus kita juga lihat fungsi kognitif, biasanya ada gangguan kognitif, gangguan komunikasi, gangguan fungsi otonom seperti kontrol buang air besar atau buang air kecil, terus gangguan ADL atau aktivitasnya sehari-hari, gangguan ambulasi, gangguan berjalan, gangguan menelan, vokasional, pekerjaan, dan kita juga melihat nanti sosialisasi ke masyarakatnya seperti apa. Banyak sekali ya dokter ya gangguan yang terjadi. Jadi stroke ini memang benar-benar luas ya, dan gangguan yang terjadi pada pasien stroke ini kan tergantung sama lesi di otaknya. Terus nanti kita assessment juga fungsi apa sih yang terganggu. Jadi memang luas gitu. Jadi untuk kondisi tiap pasien itu pasti berbeda. Gitu. Nah, jadi kita masuk ke rehabilitasi medik pada stroke itu pasien stroke itu sendiri. Jadi apa sih rehabilitasi medik pada pasien stroke itu sendiri? Jadi di sini itu kita melakukan pengelolaan medis dan rehabilitasi yang komprehensif, jadi secara menyeluruh komprehensif terhadap disabilitas ataupun kecacatan yang diakibatkan oleh penyakit stroke itu sendiri. Jadi kita melakukan pendekatan menggunakan neurorehabilitasi, neurorestorasi dengan tujuannya itu tadi untuk mengoptimalkan fungsi pasien yang masih ada dan kemampuan fungsionalnya. Jadi sehingga penyandang stroke ini tadi bisa melakukan atau dia mampu beradaptasi dengan gangguan-gangguan yang dia derita sejalan dengan terapi yang dilakukan sehingga untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Begitu. Kenapa sih pentingnya rehabilitasi itu sendiri? Jadi peran KFR di sini beserta yang saya jelaskan tadi. Jadi KFR itu tidak bekerja sendiri, dia bekerja secara tim ya. Ada fisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara. Jadi nanti dia juga karena spesialis penunjang, kita berkolaborasi dengan DPJP lain gitu. Jadi yang penting di sini memang yang kita tekankan adalah pemulihan fungsi. Kita tidak bisa menjudge kita pasien ini akan jadi normal kembali. Kita lihat lagi nanti fase-fasenya, karena ditangani sedini mungkin nanti outcome-nya atau hasilnya pasti lebih baik. Jadi kita lihat setiap pasien kan pasti berbeda, jadi kita lihat kondisi stroke-nya itu sendiri. Nanti programnya dirancang sesuai dengan fungsinya itu sendiri. Untuk penanganannya juga berbeda-beda ya dok? Beda setiap pasien. Oke. Nah, ini tujuannya tadi mengoptimalkan fungsi motorik, meningkatkan kualitas hidup, mencegah komplikasi, resiko terjadinya serangan stroke berulang. Terus nanti jika memang itu kita sesuaikan untuk olahraganya atau aerobik fitnessnya disesuaikan dengan keterbatasan fungsi yang masih ada. Nah, sebelumnya kita juga harus tahu fase-fase stroke itu sendiri dan kita menangani stroke itu sendiri juga berdasarkan fase. Semakin dini kita tangani, semakin baik hasilnya atau outcome-nya nanti. Di sini ada fase akut. Jadi untuk fase akut itu sendiri jadi fase akut itu sendiri yang kita namakan fase akut itu adalah setelah onset si pasien ini terjadi sampai 2 minggu pasca onset. Jadi misalnya tiba-tiba dia misalnya bicaranya pelo atau lemah seluruh tubuh, nah dari onset itu terjadi sampai 2 minggu itu yang dinamakan fase akut. Nah 6 jam pertama setelah pasien terkena serangan itu biasanya kan misalnya ke IGD, rawat inap. Nah kalau memang bisa ditangani lebih baik, itu sudah bisa ditangani dengan tujuan dari fase akut ini sendiri adalah untuk meminimalkan gejala sisa dan membantu perbaikan perfusi otak serta mencegah komplikasi supaya tidak terjadi stroke pada saat biasanya kalau stroke akut kan ini pasiennya masih dirawat ya, tirah baring istilahnya. Jadi disitulah nanti kita
menerapi pasien, misalnya kadang kan pasien-pasien stroke ini karena dia kompleks ya, misalnya dia sudah lemas seluruh badan, jadi kalau misalnya sudah tirabaring tuh kadang pasien juga suka dari segi psikologis dia maksudnya sulit untuk misalnya mau yang simpel aja mau miring kanan miring kiri itu aja kadang sudah nggak semangat. Jadi di situ nanti peran kita kayak kita memaksimalkan misalnya dia lemah sebelah, kita posisi terutama misalnya tidur tidak boleh menimpa pada sisi yang sakit, harus misalnya miringnya ke sisi yang mana, seperti itu. Jadi nanti secara posisi, secara postur kita optimalkan pada saat pasien itu dirawat inap. Biasanya fase akut itu pada rawat inap kan tadi misalnya kurang dari 6 jam pertama sampai 2 minggu setelah ada gejalanya. Maka itu tadi ada slogan segera ke RS ya. Jadi untuk menangani pasien stroke ini kan memang harus sangat dini ya. Jadi kita memang mesti melihat kapan sih onsetnya terjadi. Terus kita memang harus detail menganamnesis pasien karena tidak semua pasien itu tadi aware. Misalnya tahu tiba-tiba lemah sebelah badan atau misalnya tiba-tiba pelo, mereka ada yang tidak langsung ke rumah sakit. Jadi untuk itu memang kita harus tahu kapan sih terjadi awalnya seperti itu. Artinya ini juga memperhatikan psikologinya juga ya, Dokter? Iya, karena kadang pasien stroke itu kan secara ada yang tergantung lesinya tadi ya, ada yang kognitifnya terganggu, psikolognya juga kadang yang saya temui itu pasien stroke itu lebih sering keputus asa ya, psikolognya sangat terganggu. Jadi untuk menerapi mereka itu sangat tricky gitu ya, jadi memang diperlukan tim. Jadi kalau memang harus kolaborasi dengan psikolog ya, kita kolaborasi bisa kita konsulkan, karena memang psikis itu yang saya lihat di masyarakat itu sangat berpengaruh ya, karena stroke ini kan jangka waktunya lama, terus mereka juga harus terapinya juga tidak bisa mengandalkan yang di rumah sakit, kita juga harus kolaborasi dengan keluarga, juga misalnya ada caregiver atau yang membantu di rumah, itu kan sulit ya, jadi memang harus, ya itu tadi komprehensif semuanya gitu, jadi banyak yang terlibat dalam menangani stroke ini sendiri. Oke, baik dokter, sebelum kita lanjutkan ke fase selanjutnya, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat.